Raja kami, yang 2000 tahun yang lalu telah lahir sebagai manusia berdosa. Dan hari ini kami boleh memperingati hari yang sangat bersejarah itu buat kami. Sehingga Yesus bukan hanya lahir di dunia ini, tapi terlebih bagaimana Yesus itu lahir dalam setiap hati kami. Karena kalau Tuhan hadir dan lahir dalam setiap hati kami, hidup kami diubahkan. Itu sebabnya Bapa, biarlah firman-Mu yang akan terus mengubahkan kami, sehingga akan menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat di dalam menjalani hari-hari kami yang semakin sulit. Karena kami percaya bahwa tangan Tuhan terus memegang tangan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita umat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Saya berdoa itu saudara. Shalom. Atas nama Gembala dan keluarga saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua. Amin. Amin. Selamat Natal. Selamat hari Natal buat saudara, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Tentunya hari ini sangat melelahkan buat kita. Mungkin masih ngantuk saudara, masih enak tidur, ya kan? Rasanya memang capek, berturut-turut kita merayakan Natal. Lelah memang. Kami aja yang rumahnya dekat rasanya lelah, apalagi yang rumahnya jauh. Tapi saya melihat sesuatu yang luar biasa. Sukacita membuat, rasa cinta itu kadang membuat yang jauh jadi dekat. Amin. Tapi kalau udah nggak ada cinta, sebelah pun itu rasanya jauh. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah rasa capek, lelah kita, tapi kita masih bisa menyempatkan diri untuk beribadah, puji Tuhan. Tadinya memang saya meliburkan tanggal 25 Desember. Tadinya saya meliburkan karena saya pikir 24 terlalu capek buat jemaat, buat kita. Tapi kembali lagi saya melihat, ternyata tanggal 25 hari Minggu, bertepatan hari Minggu. Saya bilang kalau begitu nggak boleh libur. Karena bagi saya pantang untuk hari Minggu libur. Ya. Selagi ada kesempatan Tuhan kasih ibadah walaupun capek, biarlah Tuhan beri kekuatan ekstra buat kita. Amin. 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 Maka saya bilang saya nggak ngaruh. Berapa yang hadir di ibadah, saya bilang sama Buga, berapa apa? Hadir 2-3 orang ibadah Natal tanggal 25 nggak apa-apa, kita tetap ibadah. Yang lain kita maklumi, mungkin kecapean, mungkin ngantuk, begadang semalam. Tidak akan mengurangi rasa sukacita kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Saudara bersukacita hari ini? Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah kita buka saja Alkitab kita saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasal 2. Saya mengajak kita buka Lukas pasal 2, kita baca ayat 8 sampai ayat yang ke-20. Saya baca judul perikop Gembala-Gembala. Saudara simak saja. Gembala-gembala, ayat 8 dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di mana Bapak Ibu? Di padang. Gembala-gembala tinggalnya di padang, bukan di hotel, bukan di puncak HBD, tapi di padang. Itu gembala. Di padang, bicara padang itu tempat yang sebenarnya kurang baik ya. Kepanasan, kehujanan dan sebagainya. Apa tugas gembala? Tinggal di padang, menjaga kawanan ternak. Situasi boleh sulit, tapi seorang gembala harus tetap menjaga domba-dombanya. Makanya saya bilang kalau ada domba yang mau direbut serigala, harus berhadapan dengan saya. Kalau ada orang yang coba mengganggu domba-domba Mahanaim, akan berhadapan dengan gembalanya. Haleluya. Kalau gembala tidak boleh biarkan domba-dombanya dicerai-berai. Dia akan rebut domba-domba. Itu gembala. Di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Bicara waktu malam ini bukan sesuatu yang baik. Gembala bertugas menjaga domba waktu malam. Ini bicara tentang situasi yang sulit. Malam bicara tentang kegelapan. Bicara sesuatu yang sulit. Gembala harus hadir menjaga kawanan domba supaya kuat menghadapi tantangan dunia yang besok katanya gelap. Amin. Amin. Dimulai dari seorang gembala. Tiba-tiba di atas berdiri seorang malaikat ke-9. Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa.
11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam pelungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat dan malaikat sejumlah besar. Siapa Bapak Ibu? Tentara sorga. Dengar baik, kelahiran Yesus, hadir para malaikat bersama bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan shalom, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Lihat Bapak Ibu Saudara ayat 16. Ketika mereka mendengar kabar baik, lalu dikatakan mereka tidak menunda-nunda. Nanti saja, besok saja baru kita pergi, atau lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan. Tapi dikatakan dalam ayat ini, mereka cepat-cepat. Amin. Orang yang penuh dengan sukacita itu gak bisa nunda-nunda. Orang kalau udah punya rasa cinta, itu gak bisa nunda-nunda, pinginnya cepat. Haleluya. Mereka cepat-cepat saudara untuk menjumpai Yesus yang lahir. Haleluya. Rasanya aduh kelamaan kalau nunda, ayo cepat-cepat nih, cepat-cepat kita beruang ke gereja. Yuk cepat. Wah, ini kalau orang kayak gini itu luar biasa. Haleluya. Tapi kalau yang berleha, nanti aja, ntar lagi masih lama. Wah, dipertanyakan kalau kayak gini. Ya, tapi di sini nggak ada. Ini luar biasa. Amin. 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 Dan 17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan disimpan kalau dia renungkan, dia merenungkannya. Maka di dalam 20 terakhir, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat itu. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Natal membawa sukacita buat kita. Amin. Amin. Ada kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat kepada siapa yang dijumpai Bapak Ibu? Gembala-gembala dalam bacaan kita. Mari kita lihat. Lewat peristiwa Natal ini ada kita belajar 4 hal saja yang saya bagikan buat kita. Cepat saja. Next. Kakak Mala. PowerPoint kita. 4 golongan yang saya bagikan buat kita. Ada 4 golongan karakter gereja menyambut Natal. Lihat ini ekspresi wajah-wajah yang menyambut Natal di foto. Saya sengaja taruh foto kita. Mana diri? Lihat dirinya. Ada senyum nggak di sana? Ada sukacita nggak? Ini golongan karakter gereja jemaat yang menyambut Natal, happy, senyum. Lihat baju baru, saya juga pakai jas baru. Ini kan menyambut Natal, saudara. Ada yang rambutnya dibikin baru, amin. Lipstiknya pun baru. Haleluya. Itu ekspresi untuk menyambut Natal, saudara. Wajah berseri, muka cerah, gitu ya. Yang tadinya kusut berubah happy. Pokoknya nggak peduli dompet kosong, dompet penuh, happy aja. Amin. Ini ekspresi orang yang nyambut Natal. Jadi perhatikan lewat kisah ini ada 4 golongan karakter. Saya bangun pagi-pagi tadi cepat langsung saya siapin PowerPoint. Cepat singkat. Supaya khotbah saya jangan itu-itu aja kan, harus dibuat baru. Oke Bapak Ibu. Nah, ada 4 golongan karakter gereja menyambut Natal. Pertama, 1. Ada golongan seperti apa? Yusuf dan Maria. Marianya kemana? Oh, ketimpa. Itulah kalau dibuat dari handphone, dipindah ke sana, biasa gitu, berubah. Ya, golongan pertama Bapak Ibu Saudara, golongan orang yang menyambut Natal adalah golongan orang seperti Yusuf dan Maria. Hatinya yang apa Saudara? Itu ketimpa itu.
hatinya yang hati yang tulus ikhlas. Hatinya yang tulus ikhlas. Waktu mereka dengar kabar itu bahwa Maria mengandung, pertamanya dia komplain. Maria komplain, mana mungkin aku hamil? Tidak ada laki-laki, tidak ada suami, aku belum punya suami, kata Maria. Tetapi malaikat Tuhan berkata, tidak Maria, engkau mendapat kasih karunia dari Allah. Sebab anak yang engkau kandung itu datangnya dari Tuhan, Roh Kudus. Lalu Maria bilang apa? Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti apa yang Tuhan katakan. Haleluya. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Maria tidak pakai komplain, saudara, tapi dengan hati yang tulus ikhlas, harus menerima keadaan. Ada konsekuensi nggak Maria? Kira-kira ada. Orang hamil tanpa suami kira-kira ada konsekuensi nggak? Ada. Israel jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Israel, nggak usah orang Israel, orang Nia saja. Ketahuan hamil tanpa suami, kira-kira itu jadi bahan omongan satu kabupaten. Betul ya? Karena sama Pak, di kampung saya. Berani perempuan hamil tanpa suami, itu akan jadi bahan omongan. Kalau di Israel, orang perempuan hamil tanpa suami, sanksinya apa? Wanita itu akan diseret dan dirajam pakai batu sampai mati. Ada konsekuensi yang harus diterima Maria. Tapi apa kata Maria? Aduh jangan, bukan. Yang dikatakan Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Artinya ini kesiapan mental untuk menerima konsekuensi. Dirajam pun gak apa-apa karena ini datangnya dari Tuhan. Amin. Sakit, menderita, aniaya sekalipun gak apa-apa karena ini datangnya dari Tuhan. Aku hamba. Maria tidak nolak. Ini hati, mental seorang hamba Tuhan yang siap diapain juga. Disakitin hatinya, itulah hamba Tuhan. Jangan malah kita lebih kejam daripada yang menyakiti kita. Amin. Hati yang tulus, penuh pengorbanan itu hanya Maria. Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf, Maria hamil. Tunggu dulu. Harusnya dia komplain. Itu bukan salah saya Tuhan. Saya nggak apa-apain dia loh. Yusuf dikatakan hampir kabur nggak? Hampir kabur. Diam-diam dikatakan Yusuf mau lari. Karena dia bilang, Maria udah selingkuh. Saya belum apa-apa, udah hamil duluan. Waktu dia ambil keputusan untuk kabur, Tuhan datang, hei Yusuf, dengar, jangan kau pergi, ambil Maria sebagai istri. Karena bayi yang dikandung itu datangnya dari Tuhan. Apakah Yusuf tetap ngotot mau pergi? Dikatakan Yusuf punya hati yang tulus. Dia tahu kalau saya nggak ambil Maria, resiko Maria bahaya. Dengan hati yang